kisah hijrahnya dari seorang Emil. Gimana Mbak Emil? Momen epic dari kisah hijrahnya Mbak Emil. Bisa lucu-lucu. Kalau kisah hijrah itu, kalau hijrahnya dimulai dari sejak SMA sebenarnya. Oh, masih berseragam. Seragam putih abu-abu. Tapi kalau Kak Davina kan terkait patah hati, kalau ini enggak sih. Dari kisah Belum menemukan hati, belum menemukan hati. belum punya hati. Betul-betul ya. Ya, jadi ceritanya itu sebenarnya sejak SMP itu sudah ketemu kan dengan kakak-kakak pembina, karena mereka tuh magang dulu SMP itu di sekolah saya. Terus itu ada KSI. Iya ya, ada rohis gitu. Awal-awal terbentuk rohis itu waktu SMP. Terus kan diajakin tuh untuk ikut di situ. Pernah satu kali ikut di situ, terus pada saat itu momennya karena masih anak-anak, jadi kerjaannya tuh kalau orang Bajo bilang mulut-mulut, ngolok-ngolok, kayak gitu. Terus akhirnya satu kali itu aja, selanjutnya tidak pernah ikut lagi gitu. Nah, momen SMP. Terus itu kan kuliah SMA. Nah, terus waktu SMA itu dijebak juga sama teman-teman waktu itu. Waktu itu ada ikut kajian, pokoknya ikut aja kajian. Diajakin sama teman-teman, karena teman-teman banyak kan saat itu, jadi ikut kajian di SMA itu. Terus pada momen itu karena teman-teman ramai ikut, jadinya ikut juga. Terus ketemu sama kakak pembina saat itu. Jadi kakak pembina itu bilangnya, ikut yuk kajian apa gitu kan waktu itu. Pokoknya ikut aja. Jadi pas pada saat itu ya memang ikut-ikutan aja, dan selalu dibersamai waktu itu. Biasa kan anak-anak SMA kan masih mencari jati diri. Jadi saat itu memang selalu dibersamai, walaupun nggak ngerti apa maksudnya ini gitu. Nah, pas pada waktu itu momennya di bulan Ramadan. Nah, pas bulan momen Ramadan itu kita ada pesantren Ramadan, tapi itu untuk seluruh anak SMA di Banjarmasin. Nah, dulu itu akhirnya teman-teman itu membentuk yang namanya Muslim Drenalin dulu. Nah, di situ teman-teman Muslim Drenalin itu bikinlah momen pesantren Ramadan saat itu. Jadi satu semuanya tuh. Jadi setiap sekolah itu ada perwakilannya. Kebetulan saya waktu itu jadi panitia. Nah, di saat itu sebenarnya hati itu sudah lama pengen hijrah, tapi masih masih menguatkan, tapi ada mau dan tidak. Ya. Gimana tuh? Maju mundur ya. Belum. Mau enggak? Iya, mau enggak waktu itu. Nah, terus itu karena teman-teman saya itu dalam satu lingkarannya mereka sudah ngaji duluan daripada saya. Jadi mereka selalu membersamai, diajak selalu dibawa, yuk pakai jilbab gitu kan waktu itu. Tetap nggak mau. Nah, terus di momen itu di saat Ramadan itu nggak tahu lah, akhirnya teman-teman itu kayak selalu merangkul, yang ujung-ujungnya besok pakai jilbab aja gitu, dan dikasih sama kakak pembina pakaian saat itu. Jadi kan melihat pakaian itu akhirnya pakai aja gitu. Nah, tapi momennya itu sebenarnya hal yang terepiknya itu adalah di saat itu Allah kasihkan ujian menurut saya paling berat sih. Saat itu kayak titik terendah. Kita semasa SMA tapi bukan saja tuh cinta. Enggak. Itu maksudnya tuh momennya waktu itu momen ujian ke keluarga saat itu. Jadi disitulah pas pada saat itu ada ujian di keluarga saya itu, yang di masa-masa SMA itu kan kita butuh kayak butuh orang tua gitu kan. Nah, ternyata Allah kasih ujian itu saya nggak perlu cerita sih. Soalnya masalahnya tuh masalah orang tua gitu kan saat itu momennya. Nah, pas pada saat itu masalah keluarga lah intinya gitu kan ya. Akhirnya memutuskan lah untuk hijrah saat itu. Tapi pada saat saya hijrah itu pas berpakaian kan 1 minggu kemudian tuh di sidang keluarga. Karena masalah pakaian kan saat itu. Iya, langsung berubah drastis kan. Bayangkan dalam waktu baru hijrah, tapi saat itu masih dirangkul oleh teman-teman. Nah, untungnya teman-teman tuh merangkul gitu.
terus perubahan drastis kan, terus di sidang kan sama keluarga besar saat itu. Kamu pakai kerudung belum? Sudah, Oh. kan harus pakai kerudung kan. Nah, ngapain sih pakai itu? Karena waktu itu saya bilang sama orang tua itu, untuk pakai jilbab pada masa itu kan. Aduh sak kata orang tua gitu kan, ngapain pada masa-masa itu kan pakaian gamis atau jilbab itu kan sesuatu yang aneh kan. Iya. Beda kalau dengan sekarang gitu kan. Tapi nggak diizinin. Iya. Aduh, zaman dulu masih rapi. Sudah ikut sekolah. Bukan kerudung rumah. Iya. betul. Nah, jadi pas pada saat itu tuh akhirnya kata orang tua nggak usah gitu kan. Tapi pas di bulan Ramadan itu, momen itu saya tuh langsung memutuskan aja, nggak tahu hati tuh ringan, pakai aja gitu, mantep bulat pakai aja gitu. Nah pas 1 minggu kemudian keluarga besar itu datang terus nyidang tiba-tiba, ngapain kamu pakai itu, kamu tuh seperti orang mau berperang bawa pedang dan sebagainya. Wah, pada saat itu hati langsung. Dan saat itu tuh momennya akhirnya marah kan, kenapa sih orang pengen baik terus dihalang-halangi gitu pada saat itu. Nah lalu akhirnya Allah itu menghibur saya lewat pas pada siangnya kan di debat tuh, malamnya teman-teman itu kan dulu ada komunitas apa ya, komunitas apa tuh namanya dulu tuh, kayak klub remaja cerdas. Nah kalau ada salah namanya tuh klub remaja cerdas, yang waktu itu tuh akhirnya teman-teman kakak-kakak pembina itu ngadain mabit. Oh iya. Nah jadi di masa itu mabit-mabitan kan waktu itu. Nah dan Luar biasa. iya, dan itu akhirnya di siangnya saya tuh di ini kan di sidang sampai menangis berdarahnya aja enggak. Lebay. Kalau tidak sadar kan di momen mabit. Iya, Iya. Ada apa istilahnya kayak muhasabah diri. Nah, tapi pas pada saat itu saya itu kan di sidang malamnya itu ada mabit. Jadi di momen mabit itulah yang membuat saya itu dikuatkan lagi oleh kakak-kakak pembina ini gitu kan. Waktu itu akhirnya saya cerita ada apa. Jadi di malam itu tuh, malam mabit itu memang akhirnya kayak curhat aja gitu, terus dikuatkan. Nah sampai akhirnya bertahan gitu begitu sampai hari ini alhamdulillah. Ya itulah di saat kita turun jatuh atau di saat kita itu sedang mendapatkan permasalahan, disitulah Allah memberikan jalan keluar. Kita saksikan cerita berikutnya dari Teras Hijrah. Sampai jumpa.